Studi S1 Pendidikan Biologi. Saya akan menjawab pertanyaan dari dosen pengampu saya, yaitu Bu Lukis, dalam pelajaran biologi dasar. Silakan dilihat ya. Hai teman-teman, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari dosen pengampu saya. Dalam mata kuliah biologi dasar. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Pertanyaan yang pertama, pengertian biologi dan manfaat mempelajari ilmu biologi. Biologi atau ilmu hayat adalah kajian tentang kehidupan dan organisme hidup, termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan taksonominya. Kita mempelajari ilmu biologi dapat memahami sifat-sifat dari suatu organisme, dapat menciptakan bibit unggul sehingga ketersediaan pangan dapat teratasi, dapat mencegah terjadinya penyakit atau kelainan pada suatu organisme tertentu dan pada suatu organisme tertentu. Yang kedua, pengertian sel, perbedaan sel tumbuhan dan hewan, dan sebutkan organel-organel hewan dan tumbuhan. Yang pertama, sel merupakan unit atau satuan terkecil dari makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Yang kedua, bentuk sel tumbuhan memiliki bentuk yang tetap, sedangkan sel hewan tidak memiliki bentuk yang tetap. Ini termasuk perbedaan sel tumbuhan dan hewan. Pada perbedaan ukuran, pada sel tumbuhan lebih besar dibandingkan sel hewan. Dinding sel, sel tumbuhan memiliki dinding sel yang berasal dari selulosa, sedangkan sel hewan sama sekali tidak memiliki dinding sel. Organel penyusun sel hewan dan tumbuhan. Di sini ada organel penyusun sel hewan. Yang pertama mitokondria, yang kedua retikulum endoplasma, yang ketiga ribosom, yang keempat vakuola, yang kelima badan Golgi, yang keenam lisosom, dan yang terakhir sentriol. Mitokondria, tempat respirasi, retikulum endoplasma membuat dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel sel, misalnya lemak dan protein. Ribosom, tempat pembuatan protein. Vakuola, tempat penyimpanan makanan. Di sini ada organel penyusun sel tumbuhan. Satu, mitokondria adalah tempat respirasi. Yang kedua, retikulum endoplasma membuat dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel sel, misalnya lemak dan protein. Yang ketiga, ribosom, tempat pembuatan protein. Terus di situ ada vakuola, tempat penyimpanan makanan dan zat kimia lainnya. Yang kelima, badan Golgi, alat pengeluaran. Dan yang keenam, plastida, tempat fotosintesis. Di situ kalian bisa membedakan ya organel penyusun sel tumbuhan dan sel hewan. Jelaskan tingkat organisasi kehidupan mulai terkecil hingga terbesar. Yang pertama, sel. Sel adalah unit kehidupan yang paling kecil. Yang kedua, jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Dan lalu dalam tingkat organisme kehidupan, organ dianggap sebagai suatu kumpulan jaringan yang mempunyai fungsi tertentu. Sistem organ disusun oleh beberapa organ yang saling berinteraksi satu sama lain dalam melaksanakan suatu fungsi di dalam tubuh. Tingkat individu, berlangsung mekanisme kompleks yang terjadi karena koordinasi dan regulasi bermacam-macam sistem organ. Di situ tingkat organisasi kehidupan. Kemudian populasi adalah sekumpulan individu yang berada di waktu dan tempat yang sama. Komunitas adalah tingkat organisasi kehidupan yang tersusun atas sekumpulan populasi yang berada pada waktu dan tempat yang sama. Dalam tingkat organisasi kehidupan, ekosistem dianggap sebagai suatu interaksi yang terjadi antara populasi penyusun komunitas dengan lingkungan seperti sinar matahari, tanah, air, dan udara. Dan yang terakhir adalah bioma, sekumpulan ekosistem yang melingkupi suatu wilayah luas.
Di situ ada gambar tingkat organisasi kehidupan. Mulai dari yang terkecil lalu yang terbesar. Di situ yang terkecil adalah ada molekul, sel, jaringan, organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, lalu bioma. Dan tingkat organisasi kehidupan yang terbesar adalah bioma. Kalian bisa lihat ya perbedaannya. Dari yang terkecil lalu terbesar. Pertanyaan selanjutnya yaitu perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dalam hewan dan tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Pertumbuhan dan perkembangan dimulai dari zigot melalui fertilasi atau pembuahan. Bertemunya sel sperma dan ovum menjadi zigot. Zigot akan bertambah dan berkembang hingga membentuk enzim embrio. Akan didiferensiasi, terbentuk jaringan dan organ-organ yang akan menyatu menjadi janin-janin dan akan dilahirkan menjadi bayi, remaja hingga dewasa. Perkembangbiakan atau pertumbuhan tumbuhan adalah misalnya perkembangbiakan pada tumbuhan biji. Perkembangbiakan pada tumbuhan biji dimulai dari peristiwa penyerbukan. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik setelah terjadi penyerbukan inti generatif. Serbuk sari di dalam serbuk sari akan membelah menjadi dua sel, sperma atau gamet jantan. Lalu sperma membuai sel telur untuk membentuk zigot. Sperma yang lain menyatu dengan kedua inti sel, lalu inti polar yang terdapat di tengah kantung embrio untuk membuat endosperma. Penyatuan dua sperma dengan sel-sel yang berbeda dalam kantung embrio disebut pembuahan ganda. Pertanyaan selanjutnya yaitu sebutkan dan jelaskan singkat jaringan pada tumbuhan. Yang pertama, jaringan meristem merupakan jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri. Yang kedua, jaringan penyokong berfungsi sebagai penguat atau penyokong tumbuhan. Yang ketiga, jaringan dasar yang mengisi ruang antar jaringan. Dan yang keempat, jaringan pengangkut atau pembuluh adalah jaringan yang berfungsi untuk proses pengangkutan zat-zat yang ada di dalam tumbuhan. Dan yang kelima, jaringan pelindung berada di lapisan terluar dan fungsinya untuk melindungi permukaan tumbuhan. Sebutkan dan jelaskan singkat jaringan pada hewan. Di situ ada jaringan epitelium. Jaringan epitelium adalah jaringan yang menutupi dan membatasi permukaan batang tubuh berupa organ, rongga, dan saluran yang terletak di dalam tubuh. Yang kedua, jaringan ikat. Jaringan ikat adalah jaringan berdasarkan bentuk, letak, dan strukturnya. Yang ketiga, jaringan otot berupa sel dan saraf yang tersusun bertugas menggerakkan anggota tubuh. Dan yang keempat, jaringan saraf adalah jaringan yang membentuk sistem saraf. Nah, ini dia gambar jaringan manusia dan hewan. Kalian bisa lihat sendiri ya. Di situ ada jaringan ikat, jaringan epitel, jaringan otot, dan lalu jaringan saraf. Sangat berbeda kan, teman-teman? Soal yang ketujuh, jelaskan singkat hukum Mendel 1 dan 2. Di sini hukum 1 Mendel berbunyi segregasi atau pemisahan gen secara bebas. Dan hukum 2 Mendel berbunyi pengelompokan gen secara bebas. Pada hukum 1 Mendel terjadi pada persilangan monohibrid. Dan hukum 2 Mendel terjadi pada persilangan dihibrid.
Nah, untuk soal yang terakhir, sebutkan dan jelaskan macam-macam mikroorganisme. Yang pertama bakteri, yang kedua virus, yang ketiga parasit, yang keempat jamur, dan yang kelima ragi. Bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Virus adalah parasit mikroskopik yang menginfeksi sel-sel dalam organisme biologis. Parasit adalah hewan mikroskopis yang dapat mengurangi produktivitas hewan inang. Jamur biasanya tidak menyebabkan penyakit, tetapi menyebabkan kerusakan makanan. Ragi biasanya mengandung mikroorganisme yang menfermentasikan dan media kultur untuk mikroorganisme. Ini untuk soal yang terakhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.